presentasi ya Pak. Di sini saya pakai sistem dengan judul Travel Flight, di mana sistem ini tuh punya kelebihan. Yang pertama, dia menawarkan keamanan untuk penggunanya. Jadi informasi pribadi dan pembayaran yang sensitif dienkripsi dengan standar keamanan untuk mencegah adanya pelanggaran privasi dan penipuan. Nah, kedua, sistem ini memberikan kemudahan dalam pembayaran dan melakukan refund, di mana pengguna dapat melakukan pembayaran melalui berbagai macam metode pembayaran tersedia, serta melakukan refund dengan cepat dan mudah jika terjadi perubahan jadwal dan pembatalan. Nah, ketiga, travel flight dapat diakses dari berbagai macam platform atau disebut multi-platform, seperti website atau aplikasi mobile dan layanan pesan teks. Hal ini membuat pengguna dapat mengakses dan menggunakan sistem dengan mudah dan nyaman dari mana saja. Terakhir, antarmuka dari sistem travel flag ini didesain minimalis sehingga mudah digunakan untuk intuitif bagi pengguna dari berbagai latar belakang. Kesederhanaan dalam tampilan dan navigasi sistem juga membuat pengguna dapat menyelesaikan proses booking dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, saya akan bahas tentang identifikasi stakeholder. Di sini ada 8 stakeholder yang berhasil diidentifikasi. Salah satunya ada pengguna akhir atau end user, di mana orang-orang yang menggunakan sistem travel flag untuk memesan tiket pesawat. Kedua, ada maskapai penerbangan, maskapai yang terdaftar di sistem dan akan memberikan layanan penerbangan yang dipesan oleh pengguna. Kemudian ada agen perjalanan. Agen perjalanan adalah orang-orang yang memberikan tiket ya, pesanan tiket bagi klien mereka. Misalnya ada agen perjalanan di suatu tempat, nah itu kita bisa pesan ke situ melalui agen ini. Kemudian ada tim pengembangan. Tim pengembangan ini fungsinya untuk mengembangkan aplikasi ini sendiri, jadi untuk mengoptimalkan dan memelihara. Kemudian ada tim pendukung, yaitu orang-orang yang membantu pengguna dalam menyelesaikan masalah teknis atau administratif dalam penggunaan sistem travel flight. Selanjutnya ada mitra keuangan, lembaga keuangan atau penyedia layanan pembayaran yang terlibat dalam proses pembayaran atau refund dalam sistem travel flight ini. Ada regulator yang ketujuh, badan pengawas dan regulator penerbangan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memantau sistem travel flight. Kemudian yang terakhir, mitra teknologi, pihak-pihak yang menyediakan teknologi atau infrastruktur yang digunakan dalam sistem travel flight ini, seperti penyedia server, layanan pengiriman pesan, atau layanan verifikasi pembayaran. Seperti itu. Ini untuk stakeholder yang terlibat dalam aplikasi ini. Kemudian selanjutnya ada defense scope, ada beberapa ruang lingkup dari proyek ini. Yang satu, pencarian dan penawaran penerbangan. Jadi pengguna dapat mencari penerbangan yang tersedia, membandingkan harga, dan memilih penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada reservasi. Pengguna dapat melakukan reservasi penerbangan dan melakukan pembayaran dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia. Kemudian ada verifikasi dan konfirmasi. Sistem travel flag akan memverifikasi informasi dan pembayaran pengguna dan mengirimkan konfirmasi reservasi dan tiket pesawat melalui email dan SMS. Kemudian ada layanan pelanggan sistem, di mana dia menyediakan dukungan pelanggan yang responsif untuk membantu menyelesaikan masalah teknis, misalnya ada tiket belum terbit dan lain sebagainya. Kemudian ada pengembangan dan pemeliharaan sistem. Travelback akan menyediakan fitur gitu untuk bisa membantu pengembangan dalam mengembangkan Travelplex selanjutnya. Kemudian ada allocation teknik yang saya pakai di sini. Ada dari stakeholder 1 untuk pengguna akhir. Yang dipakai, teknik listasi yang dipakai itu ada wawancara langsung, di mana wawancara digunakan untuk mendapatkan masukan tentang pengalaman mereka menggunakan sistem travel flag ini. Kemudian yang kedua ada survei online, melakukan survei online untuk memperoleh informasi tentang referensi dan masalah yang dihadapi pengguna saat menggunakan sistem. Yang kedua ada maskapai penerbangan. Digunakan teknik listasi berupa fokus group untuk melakukan fokus group dengan maskapai penerbangan untuk mempermasukkan tentang fokus yang harus untuk mendapatkan fitur-fitur teknis yang diperlukan untuk pengembangan sistem travel flag ini. Kemudian ada dari sisi stakeholder tim pengembang, ada teknik listasi menggunakan prototyping, di mana bertujuan untuk mengevaluasi fitur dan mendapatkan masukan dari tim pengembangan tentang kekayaan teknis dan kebutuhan pengembangan lebih lanjut. Yang keempat ada dukungan pelanggan menggunakan fokus group, sama seperti yang kedua ini, itu kayak diskusi seperti itulah. Yang kelima ada mitra keuangan dengan wawancara, sudah seperti itu.
yang bisa saya kerjakan, Pak. Baik, dilanjutkan sampai tahap selanjutnya. Terima kasih. Saya NIM 203, Pak. Oke. Selanjutnya, silakan. Saya Pak. Eh, saya Pak. Jadi di sini halo, suara saya masuk Pak? Masuk, silakan. Oke. Ini sistemnya yaitu flight booking system, yaitu sistem deskripsinya yaitu sistem booking pesawat adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pengguna untuk melakukan pemesanan tiket pesawat secara online. Jadi pada sistem ini pengguna itu dapat mencari, memilih, membandingkan penerbangan sesuai dengan keinginan yang diinginkan pengguna. Kemudian sistem akan menampilkan deskripsi perjalanan seperti waktu keberangkatan, tanggal keberangkatan, kota dan kota serta asal tujuan penerbangan beserta harga tiap maskapai penerbangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan pengguna. Pengguna juga dapat melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang sesuai dengan yang diinginkan pengguna seperti debit, kredit ataupun metode pembayaran lain yang tersedia. Setelah pembayaran dikonfirmasi, maka sistem itu akan mengirimkan tiket berbentuk digital, kemudian dapat dicetak sebagai bukti pemesanan pesawat tersebut. Sistem booking pesawat ini telah membantu banyak pengguna karena pengguna dapat melakukan pemesanan tiket dari mana saja tanpa harus datang ke agen perjalanan ataupun maskapai penerbangan secara langsung. Dengan adanya sistem pemesanan pesawat ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional dari maskapai tersebut karena mengurangi penggunaan tiket kertas dan juga staf yang dibutuhkan. Kemudian untuk identify stakeholder-nya sendiri, di sini saya ada 4. Yang pertama yaitu pengguna. Pengguna adalah stakeholder terpenting dari sistem reservasi penerbangan ini karena mereka menggunakan sistem ini untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan atau tiket pesawat itu. Kepentingan pengguna adalah mendapatkan tiket pesawat murah yang sesuai dengan kebutuhan perjalanannya. Kemudian untuk maskapai penerbangan, maskapai menggunakan sistem reservasi penerbangan untuk meningkatkan penjualan tiket dan mengurangi biaya operasional. Kepentingan maskapai ini adalah meningkatkan penjualan tiket dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga adalah penyedia teknologi. Penyedia teknologi adalah pelaku yang menyediakan platform dan infrastruktur untuk sistem reservasi penerbangan. Kepentingan penyedia teknologi untuk menyediakan sistem yang aman dan andal untuk mengimplementasikan sistem reservasi penerbangan. Kemudian yang terakhir ada otoritas penerbangan. Otoritas penerbangan ini adalah kelompok kepentingan yang bertanggung jawab untuk mengatur industri penerbangan. Otoritas ini melakukan sistem reservasi penerbangan untuk memantau penjualan tiket dan memastikan kepatuhan terhadap keselamatan yang berlaku. Kepentingan otoritas ini adalah menjaga keselamatan penerbangan dan melindungi kepentingan konsumen. Kemudian yang selanjutnya itu ruang lingkup dari proyek. Yang pertama adalah pencarian penerbangan. Pada sistem booking pesawat, kita dapat melakukan pencarian penerbangan berdasarkan tanggal keberangkatan, tujuan keberangkatan, jumlah penumpang, dan rentang harga tiket penerbangan. Kemudian untuk informasi penerbangan, sistem harus menyediakan informasi lengkap tentang penerbangan yang tersedia, seperti jadwal penerbangan, waktu tempuh, jenis pesawat, dan fasilitas yang tersedia. Kemudian reservasi penerbangan. Pada sistem ini, pengguna dapat melakukan reservasi dan pembayaran tiket setelah memiliki penerbangan yang sesuai dengan keinginan pengguna dengan berbagai macam jenis pembayaran. Yang keempat, konfirmasi dan notifikasi. Setelah melakukan reservasi, maka sistem akan melakukan konfirmasi serta notifikasi mengenai detail pesanan untuk diproses lebih lanjut. Yang kelima adalah pengiriman tiket. Setelah pengguna melakukan reservasi dan sistem melakukan konfirmasi pembayaran, maka sistem akan mengirimkan tiket berbentuk digital pada email pengguna ataupun pada akun pemesan yang ada di aplikasi booking tiket. Kemudian yang keenam, keamanan dan privasi. Sistem harus menjaga data pelanggan dan maskapai terlindungi dari berbagai ancaman dan melindungi privasi pengguna aplikasi tersebut. Yang ketujuh ada layanan pelanggan. Sistem harus menyediakan layanan pelanggan untuk memudahkan pelanggan jika terdapat kesulitan atau kesalahan dalam melakukan pemesanan seperti pemesanan tiket, reschedule, ataupun pembatalan pemesanan. Dan yang terakhir, pengelolaan profil pengguna. Pada sistem ini, pengguna harus bisa melakukan pengelolaan profil mereka, seperti informasi pribadi pengguna, preferensi, dan juga riwayat pemesanan.
Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya, NIM 234 Saya, ya. Pak. ya silakan. Saya, Pak. Ya. Untuk sistem ini adalah Ini airline yang muncul Naufal ini. Novel. Oh, Saya, baik, Pak. Pak. Saya, Pak. Bentar, Pak. Saya izin buka kamera. Oke. Bisa saya mulai, Pak? Ya. Jadi di sini yang pertama terdapat requirement elicitation. Di sini sistemnya saya beri nama flight booking system. Deskripsinya yaitu adalah flight booking system adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mencari, memilih, dan memesan tiket pesawat dari berbagai maskapai penerbangan. Sistem ini tersedia dalam bentuk aplikasi mobile yang mudah diakses oleh pengguna. Sistem pemesanan tiket pesawat akan menampilkan informasi lengkap tentang jadwal penerbangan dari berbagai maskapai penerbangan. Pengguna dapat mencari dan memilih penerbangan berdasarkan tanggal, rute, waktu, dan harga. Setiap penerbangan akan dilengkapi dengan informasi seperti maskapai penerbangan, nomor penerbangan, jam keberangkatan, kedatangan, serta jenis pesawat. Setelah pengguna memilih penerbangan yang diinginkan, sistem akan menawarkan beberapa opsi kursi yang tersedia. Pengguna dapat memilih kursi dan melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang disediakan oleh sistem. Setelah pembayaran sistem dilakukan, sistem akan mengirim konfirmasi pemesanan ke email atau perangkat pengguna. Selain itu, sistem juga akan mengirimkan tiket elektronik yang berisi informasi detail tentang penerbangan yang dipilih. Kemudian, sistem pemesanan tiket pesawat juga harus dapat mengatasi perubahan jadwal atau pembatalan penerbangan. Jika ada perubahan jadwal atau pembatalan, sistem akan memberikan opsi pengembalian uang atau penjadwalan ulang penerbangan kepada pengguna. Penting untuk dicatat bahwa setiap pemesanan tiket pesawat harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan pengguna, seperti nomor kartu kredit dan data pribadi lainnya. Oleh karena itu, sistem harus dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti SSL dan enkripsi data. Kemudian, untuk identify stakeholder-nya, yang pertama yaitu ada pelanggan, orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket penerbangan. Kedua, terdapat maskapai menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem. Yang ketiga, ada regulator, organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking penerbangan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku seperti keamanan penerbangan dan perlindungan konsumen. Kemudian terdapat define the scope. Di sini ruang lingkup proyeknya yaitu adalah satu, informasi penerbangan. Sistem harus menyediakan informasi terkait jadwal, rute, dan tarif penerbangan yang tersedia dari berbagai maskapai penerbangan. Kedua, pencarian tiket. Pelanggan dapat mencari tiket pesawat dengan memasukkan informasi seperti kota asal, kota tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang. Ketiga, pembayaran. Sistem harus dapat memfasilitasi pembayaran tiket pesawat yang aman dan mudah bagi pelanggan. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai metode pembayaran, seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Yang keempat, konfirmasi pemesanan. Setelah pembayaran berhasil, sistem harus mengeluarkan konfirmasi pemesanan yang berisi informasi detail mengenai penerbangan yang dipesan, termasuk nomor penerbangan dan jam keberangkatan, dan nomor kursi. Yang kelima, manajemen reservasi. Sistem harus dapat memfasilitasi manajemen reservasi yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan perubahan jadwal penerbangan atau membatalkan reservasi. Yang keenam, pelaporan dan analisis. Sistem harus dapat menghasilkan laporan dan analisis terkait dengan kinerja sistem dan pengalaman pelanggan, seperti tingkat keberhasilan reservasi, tingkat pembatalan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, pengelolaan data pelanggan. Sistem juga harus dapat mengelola data pelanggan, termasuk informasi personal, riwayat pemesanan tiket, dan preferensi penerbangan. Yang kedelapan, integrasi dengan sistem lain. Sistem pemesanan tiket pesawat juga perlu dapat terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem check-in dan sistem boarding gate untuk memastikan keselarasan data. Yang terakhir untuk elicitation tekniknya, yang pertama untuk stakeholder 1 pelanggan, teknik elicitasi yang digunakan yaitu adalah wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang ketiga itu adalah maskapai penerbangan dengan teknik observasi dan dokumen analisis. Yang ketiga regulator, teknik elicitasinya berupa dokumen analisis. Mungkin itu saja Pak untuk update project dari saya. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Selanjutnya. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Noval, silakan.
Jadi untuk sistemnya adalah flight booking system. Deskripsinya, flight booking system merupakan suatu aplikasi perangkat lunak yang dibuat untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan secara online. Aplikasi ini dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan tiket pesawat, mulai dari mencari rincian informasi penerbangan yang tersedia berdasarkan waktu dan jadwal yang disediakan. Selain itu, pengguna dapat memilih penerbangan yang sesuai dengan kriteria keinginan pengguna. Kemudian rincian lengkap dari penerbangan tersebut akan ditampilkan berupa rute perjalanan, kelas tiket, harga tiket, maskapai penerbangan, nama penerbangan, lama waktu terbang. Selanjutnya, pengguna dapat melanjutkan pemesanan tiket melalui aplikasi ini. Pengguna akan diminta untuk memasukkan data diri, email, serta nomor telepon, dan kemudian dilanjutkan dengan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang disediakan. Setelah itu, pelanggan akan menerima tanda terima dan etiket pelanggan serta rincian penerbangan yang diambil. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pembatalan pesanan ataupun mengubah tanggal reservasi penerbangan. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, nantinya dapat mempermudah pengguna dalam melakukan segala transaksi terkait pemesanan tiket penerbangan pesawat. Lalu selanjutnya, identify stakeholder. Yang pertama ada pelanggan, orang yang menggunakan sistem layanan untuk memesan tiket untuk penerbangan pesawat. Yang kedua, maskapai penerbangan, perusahaan yang menyediakan layanan armada pesawat, jadwal keberangkatan, dan informasi lengkap penerbangan. Yang ketiga, regulator, pihak pemerintah yang memvalidasi sistem apakah sudah memenuhi ketentuan layanan berdasarkan peraturan yang telah diatur. Yang keempat, mitra keuangan, pihak yang menyediakan sistem layanan untuk transaksi pembayaran pesanan. Terus selanjutnya, ruang lingkup dari proyek. Yang pertama, pencarian tiket. Sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian tiket penerbangan berdasarkan rute penerbangan, jadwal terbang, dan harga tiket. Yang kedua, pemesanan tiket. Sistem memungkinkan pengguna melakukan pemesanan tiket penerbangan disertai pengisian data diri pelanggan. Yang ketiga, pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran setelah memastikan keseluruhan data dan pilihan telah sesuai menggunakan metode pembayaran yang telah disediakan sistem. Yang keempat, konfirmasi dan pemberitahuan. Setelah pengguna melakukan pemesanan dan juga pembayaran, dilanjutkan dengan pelanggan menerima tanda terima terkait etiket serta rincian lengkap penerbangan. Yang kelima, opsi perubahan dan pembatalan. Sistem memungkinkan pelanggan untuk melakukan perubahan jadwal dan pembatalan pesanan. Yang keenam, pengelolaan profil pelanggan. Sistem memungkinkan pelanggan untuk mengelola profil mereka berupa informasi pribadi, preferensi, serta riwayat pemesanan. Yang ketujuh, integrasi sistem. Sistem dapat diintegrasikan dengan sistem eksternal. Yang kedelapan, analisis dan pelaporan. Sistem dapat menghasilkan analisis dan laporan terkait kinerja sistem berdasarkan pengalaman pelanggan, tingkat transaksi, dan kepuasan pelayanan. Yang kesembilan, database. Sistem dapat mengelola dengan baik data penerbangan, data konsumen, dan data transaksi. Yang kesepuluh, keamanan dan privasi. Sistem menjamin data pelanggan dan perusahaan terlindungi dari serangan cyber. Yang ke-11, layanan pelanggan. Sistem menyediakan layanan bantuan pelanggan untuk membantu apabila ada kesalahan dalam layanan. Lalu untuk teknik elisitasinya, yang pertama, pelanggan itu ada wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang kedua, maskapai penerbangan itu ada observasi dan analisis dokumen. Yang ketiga, regulator ada analisis dokumen. Yang keempat, mitra keuangan ada observasi. Mungkin itu saja, Pak, untuk progres saya. Baik, terima kasih. Dilanjutkan pengerjaannya. Silakan selanjutnya. Saya, Pak. Saya, Pak. Andi Muhammad Faiz, silakan. Iya, baik, Pak. Oke. Nah, mulai dari description, sistem namanya Flightbook, terus description. Sistem Flightbook ini adalah sebuah sistem informasi yang akan diterapkan pada sebuah perangkat lunak atau software. Tujuan sistem ini sendiri adalah untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan memesan tiket pesawat secara online. Program ini memiliki informasi terkini tentang jadwal penerbangan, tarif, dan kuantitas kursi yang masih tersedia dari berbagai maskapai penerbangan yang bekerja sama. Software ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian penerbangan berdasarkan asal dan tujuan serta tanggal keberangkatan. Pada saat hasil pencarian terlihat, pengguna bisa memilih penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, pengguna juga bisa melihat detail penerbangan, harga tiket, dan jumlah kursi yang tersedia. Dan kemudian pengguna juga bisa memesan tiket melalui aplikasi ini. Pada saat memesan sebuah tiket, pengguna akan diminta untuk memasukkan beberapa informasi yang bisa digunakan sebagai penanda pengguna telah melakukan reservasi pada kursi itu. Data yang dimasukkan antara lain seperti nama, nomor telepon, nomor ID, dan alamat email. Terus setelah data dimasukkan dan tiket telah dibayar, pengguna akan mendapatkan email atau pesan pribadi yang berisi informasi detail dari tiket yang telah dipesan, seperti informasi penerbangannya dan nomor tiketnya. Dengan fitur-fitur yang telah dijelaskan di atas, membuat sistem Flightbook ini bisa menjadi sebuah alternatif lain selain dari cara tradisional memesan tiket pesawat bagi pengguna agar
memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pemesanan atau reservasi tiket pesawat. Kemudian identify stakeholder-nya itu ada 4 di sini stakeholder-nya, yaitu yang pertama ada pelanggan, itu orang atau pengguna yang menggunakan software untuk mencari dan memesan tiket penerbangan pesawat. Yang kedua ada maskapai penerbangan, yaitu maskapai yang bekerja sama untuk menyediakan jadwal dan harga tiket penerbangan yang dipesan oleh pengguna atau pelanggan. Kemudian regulator itu seseorang atau sebuah organisasi yang membuat regulasi atau peraturan tentang sistem booking tiket penerbangan. Jadi mereka yang membuat syarat dan ketentuan dan peraturan. Terus terakhir ada developer, yaitu seseorang atau sebuah organisasi yang membuat dan mengembangkan software dari sistem flight booking ini dan juga sekaligus melakukan maintenance rutin. Kemudian define the scope. Di sini ruang lingkup dari proyeknya ada 9. Yang pertama ada pencarian tiket penerbangan. Pelanggan dapat mencari tiket penerbangan yang sesuai preferensi user dengan sistem Flightbook ini. Kemudian ada reservasi atau pemesanan. Pelanggan dapat melakukan beberapa syarat, yaitu masukkan data-data pribadi yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ada pembayaran tiket. Pelanggan dapat melakukan pembayaran pada tiket yang telah dipesan dengan memanfaatkan berbagai metode pembayaran yang ada pada software. Kemudian ada yang keempat, notifikasi dan konfirmasi. Pelanggan dapat menerima berbagai informasi seputar tiket yang telah direservasi dan dibayar. Kemudian ada manajemen profil. Pelanggan dapat mengatur profil mereka sesuai dengan ketentuan yang ada pada sistem Flightbook ini. Kemudian integrasi sistem eksternal. Software ini bisa terintegrasi atau terhubung dengan sistem dari luar software seperti jadwal penerbangan secara real time dan pembayaran online. Sistem pembayaran online. Kemudian ada yang ketujuh, keamanan dan privasi. Karena pelanggan melakukan pembayaran dan memiliki data pribadi, maka sistem Flightbook ini harus memiliki keamanan yang bisa melindungi pelanggan pada saat pembayaran dan menjaga kerahasiaan atau privasi dari data pelanggan. Kemudian ada ke-8 yaitu customer service. Software ini harus bisa melayani secara langsung pelanggan seperti sebagai media untuk menyampaikan keluhan atau feedback dari pelanggan. Kemudian ada yang terakhir, pelaporan. Sistem Flightbook ini bisa menghasilkan laporan terkait kinerja dari software tersebut. Nah, kemudian untuk teknik elisitasinya berdasarkan stakeholder-nya ada 4. Yang pertama, untuk stakeholder pertama yaitu pelanggan, itu teknik yang digunakan yaitu wawancara dan observasi. Yang untuk maskapai penerbangan sendiri, teknik elisitasinya ada observasi dan dokumen analisis. Untuk yang regulator, saya menggunakan teknik dokumen analisis. Dan yang terakhir yaitu developer menggunakan teknik observasi dan dokumen analisis. Mungkin seperti itu saja, Pak. Baik, dilanjutkan mengerjakannya. Selanjutnya, silakan. Mohon izin untuk presentasi, Pak. Saya, Pak. Ya, Pak. Bungki, silakan. Baik, Pak, sebentar. Jadi untuk sistemnya di sini ada airline ticketing booking. Aplikasi ticketing adalah suatu cara untuk pembelian tiket pesawat secara online dan mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket. Semua informasi mengenai elektronik ticketing disimpan secara digital dalam sistem komputer milik airline. Di sistem etiket pesawat ini, seluruh data booking penumpang terletak di database komputer maskapai dan tidak hanya di lembaran tiket. Etiket yang dicetak di atas kertas hanyalah sebagai referensi dari data yang sebenarnya. Yang ada di dalam etiket ini ada nama maskapai, kemudian kode booking, terus detail penerbangan, dan detail penumpang. Selanjutnya, untuk identify stakeholders, di sini ada pelanggan, yaitu orang atau pembeli yang menggunakan sistem etiket untuk pemesanan tiket pesawat. Kemudian yang kedua, maskapai, yaitu perusahaan penyedia layanan transportasi udara bagi penumpang yang bisa memesan melalui sistem. Yang ketiga, penyedia layanan, yaitu organisasi atau perusahaan yang menyediakan layanan untuk sistem booking tiket pesawat. Yang keempat, customer service, yaitu pihak yang memiliki kewajiban menerima layanan pengaduan atau komplain mengenai sistem dan memberi solusi kepada pengguna untuk mengatasi masalah. Setelah itu ada define the scope. Yang pertama, pelanggan. Aplikasi pemesanan tiket pesawat online harus menyediakan fitur login mendaftar bagi pengguna dengan akun pengguna yang valid untuk mengakses dan
menggunakan layanan aplikasi. Yang kedua, pemesanan tiket pesawat. Aplikasi harus memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat secara online dengan berbagai pilihan metode pembayaran yang aman. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Sistem memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman. Yang keempat, manajemen pemesanan. Sistem yang menyediakan fitur manajemen pesanan yang memudahkan pelanggan mengubah atau membatalkan pesanan. Yang kelima, konfirmasi pemesanan. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengirimkan etiket melalui email kepada pelanggan sebagai bukti pembayaran. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Dilanjutkan mengerjakannya. Selanjutnya, Ya, Pak. Ya, Pak. dimatikan dulu share screen-nya. Siap. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini Rafli Maulana, silakan. Baik, mohon izin waktunya untuk mempresentasikan, Pak. Untuk deskripsi untuk sistemnya sendiri, saya beri nama Booking Flight Online. Dari deskripsinya, aplikasi pemesanan tiket pesawat online adalah sistem pemesanan daring yang memudahkan tamu untuk memesan dan membayar aktivitas traveling Anda secara online, khususnya dalam perihal tiket pesawat. Beberapa dari sistem ini juga menyertakan perangkat lunak laporan untuk operator travel dan alat ramah pengguna lainnya yang membantu Anda meningkatkan efisiensi dan pemesanan. Aplikasi pemesanan tiket pesawat ini bisa diakses dengan platform mobile agar lebih efisien bagi pengguna. Aplikasi ini membantu user dan pihak maskapai agar dapat mempermudah proses pemesanan dan penjualan tiket pesawat, serta mempermudah proses kegiatan travel. Aplikasi ini menampilkan tiket pesawat yang tersedia dalam hari terdekat, tujuan penerbangan, detail informasi mengenai penerbangan, harga terbaik, dan e-tiket. Kemudian dilanjutkan untuk identify stakeholder-nya, saya menggunakan 2 stakeholder di sini untuk sementara. Yang pertama ada pelanggan dari usernya sendiri, dan yang kedua ada pihak maskapai. Kemudian dilanjutkan pada define the scope. Ruang lingkup dari proyek ini yang pertama ada pencarian tiket penerbangan, yang kedua ada hasil pencarian dan filter. Ini untuk menampilkan jadwal dan daftar harga terbaik, dan kemudian dilanjutkan pembayaran dan notifikasi apabila selesai melakukan hasil pencarian. Kemudian keempat, refund dan perubahan pesanan apabila dari user sendiri ingin mengganti pesanan. Kemudian yang terakhir ada kemudian yang kelima ada download etiket. Keenam, pengelolaan profile. Yang ketujuh, integrasi dan dengan sistem internal. Yang ke-8, security dan privacy. Dan 9, report dan analisis sebagai hasil dari pemesanan tiket tersebut. Kemudian untuk teknik elisitasinya, yang stakeholder pertama user itu saya berikan teknik elisitasi wawancara sebagai langkah untuk mempermudah saya mencari informasi mengenai aplikasi yang diinginkan dari user itu seperti apa. Dan yang kedua, dari pihak maskapainya, teknik elisitasinya saya gunakan teknik observasi dan data analisis. Mungkin sementara saya bisa progres sampai sini dulu, Pak. Baik, terima kasih. Dilanjutkan mengerjakannya. Silakan Ya, Pak. selanjutnya. Terima kasih. Saya, Pak. Dimatikan Pak. share screen-nya. Zidan, Pak. Ya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Pak. Dimatikan dulu share screen-nya. Yang terakhir, Ya, Pak. Saya, Pak, sekarang, Pak. Ivan, silakan. Jadi untuk requirement elicitation-nya ini menggunakan sistem trainbook system, yang dimana trainbook system itu adalah sistem aplikasi pemesanan tiket kereta api yang memungkinkan pelanggan membeli tiket kereta api secara online. Aplikasi ini berisi tentang informasi jadwal tiket, harga tiket, jumlah kursi yang masih tersedia. Dengan aplikasi ini pelanggan dapat membeli tiket kereta api secara online dan dapat membayar langsung dengan metode pembayaran yang tersedia tanpa harus datang ke stasiun. Jadi ada beberapa fitur dari trainbook system ini seperti pencarian jadwal tiket kereta api. Pelanggan dapat mencari jadwal kereta api sesuai dengan tujuan yang telah dimasukkan. Terus yang kedua, untuk pemesanan tiket kereta api, apabila sudah memilih jadwal, maka pelanggan dapat memilih kursi yang tersedia. Lalu untuk pembayaran tiket, tahap selanjutnya adalah pelanggan melakukan pembayaran dengan berbagai macam metode pembayaran yang telah tersedia di aplikasi trainbook system tersebut. Lalu untuk identify stakeholder-nya di sini ada 4. Yang pertama itu ada pelanggan. Jadi pelanggan itu orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket kereta api. Lalu yang kedua itu untuk pihak kereta apinya, yaitu pihak KAI, itu menyediakan jadwal tiket kereta dan harga tiket.
Lalu yang ketiga itu untuk vendor pembayaran secara online-nya, itu menyediakan berbagai macam metode pembayaran. Lalu untuk regulatornya itu pemerintah yang memastikan bahwa sistem mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku. Lalu untuk define the scope-nya itu dari ruang lingkup proyeknya itu yang pertama itu pencarian tiket kereta api, membantu pelanggan dalam mencari tiket berdasarkan jadwal, lokasi, dan tujuan yang telah dimasukkan. Lalu yang kedua itu pemesanan tiket, dapat memilih kursi yang tersedia sesuai dengan kereta yang telah dipilih sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada reschedule dan pembatalan tiket. Sistem dapat membantu pelanggan dalam reschedule dan membatalkan tiket yang telah dipesan. Lalu yang keempat itu ada pengelolaan profile. Sistem memungkinkan pelanggan dapat mengelola informasi pribadi mereka. Lalu untuk elisitasi tekniknya itu yang stakeholder pertama itu pelanggan, teknik elisitasinya itu menggunakan wawancara dan observasi. Lalu untuk yang kedua dari pihak KAI-nya itu menggunakan observasi dan dokumen analisis. Yang ketiga itu vendor pembayaran online itu menggunakan teknik observasi dan dokumen analisis juga. Lalu untuk regulator juga sama, yaitu menggunakan teknik observasi dan dokumen analisis. Untuk sementara progres dari saya baru segitu, Pak. Baik, dikirimkan identitasnya di chat, kemudian dilanjutkan mengerjakannya. Terima kasih. Baik, Pak. Sama-sama. Selanjutnya, Saya, Pak. dimatikan Saya, Pak. Saya, Pak. Sidandri Anggoro. Saya, Pak. Dimatikan share screen-nya dulu. Saya, Pak, sekarang, Pak. Saya, Pak. Ini siapa ini? Saya, Pak. Sidandri. Saya, Pak. Saya nggak lihat identitasnya. Ini yang muncul di layar, silakan. Saya, Pak, Sidandri Anggoro. Ya, silakan. Requirement allocation-nya itu namanya sistem bookbus. Dengan deskripsinya, bookbus adalah salah satu bentuk inovasi teknologi yang memudahkan masyarakat untuk memesan tiket pesawat dengan mudah dan efisien. Sebelum adanya aplikasi pemesanan tiket pesawat, proses pemesanan tiket pesawat dilakukan secara manual dengan datang ke agen perjalanan atau ke bandara. Namun, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, proses pemesanan tiket menjadi lebih efektif dan efisien. Aplikasi Bookbus memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat secara online melalui aplikasi yang terinstall di smartphone atau perangkat komputer. Dalam aplikasi Bookbus, pengguna dapat mencari jadwal penerbangan, memilih maskapai, memilih kursi, memilih layanan tambahan, dan melakukan pembayaran secara online. Selain itu, aplikasi pemesanan tiket pesawat juga dilengkapi dengan fitur yang memudahkan pengguna untuk memantau jadwal penerbangan, mengubah jadwal penerbangan, atau membatalkan pemesanan. Dengan adanya Bookbus, pengguna tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk memesan tiket secara manual. Pengguna dapat melakukan pemesanan tiket pesawat dengan mudah dan efisien melalui aplikasi pemesanan tiket pesawat. Lalu, identify stakeholder-nya yaitu yang pertama pelanggan. Orang yang memakai sistem buat mencari serta memesan tiket penerbangan. Yang kedua, maskapai penerbangan, sediakan agenda penerbangan serta harga tiket yang bisa dipesan oleh sistem. Regulator adalah organisasi pemerintahan yang membenarkan kalau sistem booking penerbangan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku semacam keamanan penerbangan serta proteksi konsumen. Lalu define the scope-nya, ruang lingkup proyek. Pertama, tujuan dan sasaran memiliki aplikasi booking tiket pesawat pribadi yang mudah digunakan dan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan serta mempercepat booking pesawat. Serta sasaran dari aplikasi ini adalah orang yang ke atas yang harus pergi ke suatu tempat secara dadakan. Yang kedua, fungsi aplikasi booking pesawat pribadi harus memiliki fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, mencari jadwal penerbangan secara lengkap dan terbaru, pemesanan tiket pesawat pribadi dengan cepat dan mudah, pembayaran tiket pesawat melalui berbagai metode pembayaran yang terintegrasi, dan pemberitahuan otomatis tentang perubahan jadwal penerbangan dan informasi terkait lainnya. Yang ketiga, pengguna aplikasi Bookbus akan ditunjukkan dengan pengguna yang menggunakan perangkat berbasis Android dan iOS dengan rentan usia 18-60 tahun dan berpengalaman menggunakan teknologi, dan Bookbus menyediakan web service. Yang keempat, lingkungan. Aplikasi Bookbus akan mendukung sistem operasi Android 7.0 ke atas dan iOS 13.0 ke atas dengan dukungan perangkat keras seperti smartphone dan tablet. Yang kelima, integrasi. Aplikasi Bookbus akan terintegrasi dengan sistem pembayaran online, mobile banking, dan lain-lain. Yang keenam,
pelaporan dan analisis, sistem harus memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terjaga dengan aman dari serangan apapun dan menjaga privasi pelanggan. Yang ketujuh, keamanan dan privasi. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem dukungan dan layanan pelanggan langsung. Yang kedelapan, dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem tiket dukungan dan layanan pelanggan langsung. Dan kesembilan, skalabilitas. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem tiket dukungan dan layanan. Lalu choose elicitation teknik, yaitu stakeholder pertama itu pelanggan dengan teknik yang pertama wawancara dan kedua observasi. Stakeholder kedua maskapai penerbangan dengan teknik elisitasi, yang satu observasi, yang kedua dokumen analisis. Lalu stakeholder ketiga itu regulator, teknik elisitasinya yang pertama itu dokumen analisis. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan dari progres saya. Baik, terima kasih. Identitasnya silakan ditulis di chat, kemudian pekerjaannya silakan dilanjutkan. Dimatikan share screen-nya selanjutnya. Baik, Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Afgani. Alif Rizky, silakan. Ya, Pak, siap, Pak. Udah terlihat ya, Pak, circle-nya? Sudah. Suaranya jelas ya, Pak. Jadi untuk requirement elicitation-nya, sistemnya saya beri nama sini flight booking. Nah, flight booking ini merupakan sistem pemesanan tiket pesawat yang mempermudah pengguna dalam melakukan pemesanan tiket secara online. Jadi pada sistem pemesanannya ini kita bisa memilih jenis tiket yang dapat menampilkan jenis tiket yang tersedia, itu yang ditampilkan adalah kelas, rute, waktu, dan yang lainnya. Kemudian ada proses pembayaran, proses konfirmasi, dan manajemen data pelanggannya. Dalam aplikasi terdapat informasi penerbangan berdasarkan tanggal, kota asal, dan kota tujuan yang akan dituju. Setelah pengguna ditampilkan informasinya, maka akan muncul tiket yang tersedia. Nah, jika dilihat detailnya, maka di dalam informasi itu akan ditampilkan kelas penerbangan dan harga-harga tiket yang dari maskapainya tadi yang diinginkan oleh pengguna. Ketika pengguna akan memesan, maka akan diminta melengkapi data diri dari penumpangnya seperti nama, kategori, jumlah tiket yang akan dipilih, dan nomor telepon dan emailnya. Nah, setelah pemesanan maka akan masuk ke proses pembayaran. Kemudian setelah pembayaran akan dikirim tiketnya itu tiketnya akan dikirim melalui email ataupun dapat juga dicetak email yang telah tiket yang telah di bookingnya tadi. Nah, pengguna juga dapat melakukan refund atau pembatalan pembukaan tiket atau mereschedule tiketnya tadi. Dengan adanya fitur dan kemudahan yang diberikan di atas itu, aplikasi diharapkan memudahkan pengguna dalam pembukaan tiket pesawat tadi tersebut. Kemudian untuk identify stakeholder-nya atau mengidentifikasi stakeholder, yang pertama ada pelanggan. Nah, pelanggan ini dia stakeholder utama dari sistem reservasi pesawat. Dia itu adalah orang individu atau organisasi yang ingin memesan tiket pesawat untuk keperluan pribadi atau bisnis. Nah, pelanggan dapat memilih dan memesan tiket pesawat secara online melalui website atau aplikasi mobile atau melalui biro perjalanannya. Kemudian ada maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan ini dia yang menyediakan penerbangan yang dapat dipesan oleh pelanggan. Kemudian ada penyedia sistem reservasi, dia adalah yang menyediakan platform untuk memfasilitasi pemesanan tiket penerbangan. Kemudian ada otoritas penerbangan, dia itu adalah yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan industri penerbangannya termasuk keselamatan penerbangan. Kemudian ada identifikasi ruang lingkup. Yang pertama ada pencarian penerbangan. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian penerbangan berdasarkan keinginan mereka, seperti kayak rute, tanggal, waktu, dan jenis tiketnya. Kemudian ada pemesanan tiket. Setelah melakukan pencarian, maka pengguna dapat memilih jadwal penerbangannya. Maka ketika akan memilih penerbangannya, sistem akan menampilkan harga tiket yang memungkinkan untuk dilakukan pemesanan. Yang ketiga ada pembayaran. Nah, setelah melakukan pemesanan, maka sistem memungkinkan untuk melakukan pembayaran dengan beberapa metode seperti transfer, kartu kredit, maupun metode pembayaran lainnya. Yang keempat ada konfirmasi pemesanan. Nah, itu kita akan melakukan konfirmasi pemesanan berupa tiket elektronik melalui email dan riwayat pemesanannya. Yang kelima ada pengiriman tiket. Setelah melakukan konfirmasi pemesanan,
maka pengguna akan diberikan detail dari pemesanan tiket tersebut seperti kode booking, jumlah tiket, kategori penumpang, jadwal penerbangan, dan jenis tiketnya. Yang keenam ada manajemen pemesanan. Nah, itu memungkinkan pengguna untuk mereschedule atau merefund dan mencetak tiketnya. Yang terakhir, yang ketujuh ada keamanan privasi. Itu sistem memungkinkan untuk menjaga dan data dari pemesanan dan juga informasi dari pengguna. Yang kedelapan ada pengelolaan akun, yaitu memungkinkan pelanggan untuk mengatur profil mereka seperti informasi pribadi dan riwayat penerbangannya mereka. Kemudian untuk teknik elisitasinya, sini yang pertama untuk stakeholder yang pertama ada pelanggan, itu untuk tekniknya adalah wawancara dan observasi. Sedangkan untuk maskapai penerbangan, penyedia sistem dan otoritas ini menggunakan teknik elisitasi itu berupa observasi. Mungkin segitu Pak yang dapat saya tampilkan kali ini untuk progres. Baik, terima kasih. Identitasnya ditaruh di kolom chat. Baik, Pak. Ini Saya memperhatikan saya akhiri sekarang ya. Saya mohon maaf karena ini sudah mau sholat Jumat. Kita lanjut nanti jam 1. Terima Baik, Pak. kasih. Baik, Pak.